Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdurrahman Hafiz dari kelompok 10B. Kali ini saya akan menjelaskan tentang laporan praktikum ilmu pemuliaan ternak. Pemuliaan ternak merupakan salah satu cabang ilmu pengetahuan yang berfungsi untuk mengetahui bagaimana ternak hidup dengan memperhatikan kualitas mutu genetik dengan cara seleksi terhadap keturunan yang diduga membawa gen yang baik dan sistem persilangan sapi potong. Sistem persilangan sapi potong merupakan sapi yang dipelihara dengan tujuan utama sebagai penghasil daging. Salah satu jenis sapi potong yang banyak diternakan karena memiliki kemampuan beradaptasi yang baik dengan lingkungan di Indonesia, yaitu sapi PO atau peranakan ongol. Sapi PO adalah sapi persilangan antara sapi ongol atau Bos Indicus dengan sapi lokal. Sapi ini tahan terhadap iklim tropis dengan musim kemaraunya. Menurut pendapat Yulianto dan Saparinto, sapi PO merupakan sapi hasil program ongolisasi sapi-sapi di Pulau Jawa dengan sapi ongol. Program tersebut menghasilkan sapi PO dengan postur tubuh maupun bobot badan lebih kecil dibandingkan dengan sapi ongol. Punuk dan gelambir kelihatan kecil atau tidak sama sekali. Warna bulunya sangat bervariasi, tetapi pada umumnya putih atau keabu-abuan. Maka dari itu, diperlukan pengembangan seleksi bibit ternak yang baik, dilihat dari bobot lahir maupun bobot sapi pedet. Sapi potong jenis ini guna meningkatkan tingkat produktivitasnya. Upaya peningkatan dapat dilakukan dengan perbaikan pakan, manajemen peternakan, maupun perbaikan genetik. Perbaikan mutu genetik ini dilakukan melalui seleksi ternak maupun berjalannya proses seleksi. Pendugaan korelasi memiliki beberapa sifat kuantitatif terutama yang meliputi bobot badan, bobot lahir, bobot sapi yang digunakan untuk program seleksi. Berdasarkan uraian di atas, diperlukan suatu perlakuan perhitungan nilai heritabilitas, korelasi genetik, serta repeatabilitas untuk sapi potong agar dapat mengetahui seberapa besar kemampuan suatu indukan atau tetua yang memiliki kualitas maupun produktivitas yang baik dalam menurunkan kesamaan sifat pada keturunannya. Tujuan dilaksanakannya praktikum ini. Tujuan dari pelaksanaan praktikum ilmu pemulihan ternak adalah untuk mengetahui cara menghitung heritabilitas pada produksi bobot lahir pedet dan bobot sapi pedet, menghitung korelasi genetik antara bobot lahir dengan bobot sapi, menghitung repeatabilitas antar kelas bobot lahir pedet, serta menghitung repeatabilitas dalam kelas bobot sapi pedet. Manfaat pelaksanaan praktikum ilmu pemulihan ternak yaitu agar mahasiswa dapat mengetahui nilai heritabilitas pada bobot sapi pedet dan bobot sapi pedet, korelasi genetik antara bobot lahir pedet dan bobot sapi, repeatabilitas antar kelas bobot lahir, dan repeatabilitas dalam kelas bobot sapi. Metode praktikum ini dilakukan dengan cara menyaksikan video penjelasan mengenai perhitungan heritabilitas, korelasi genetik, repeatabilitas. Video dapat disaksikan melalui salah satu media berupa akun YouTube milik laboratorium. Setelah menyaksikan video praktikan, ditugaskan untuk membuat contoh data dan menghitung nilai heritabilitas, korelasi genetik, repeatabilitas dari data tersebut. Alat yang digunakan pada praktikum ilmu pemulihan ternak yaitu handphone, kalkulator, laptop, dan alat tulis. Sedangkan bahan yang digunakan yaitu dummy produksi bobot lahir dan bobot sapi dari 4 pejantan dan 20 betina. Praktikum ilmu pemulihan ternak dilaksanakan dengan melihat video yang diupload oleh tim asisten laboratorium genetika, ilmu pemulihan dan reproduksi di channel YouTube Lab GPR. Kemudian praktikan membuat data dummy produksi bobot lahir dan bobot sapi sebanyak 20 data. Metode yang dilakukan pada praktikum ini yaitu melakukan perhitungan heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas pada data bobot pedet dan bobot sapi. Berikut adalah hasil nilai pendugaan nilai heritabilitas bobot lahir pedet 1. Heritabilitas bobot lahir, Y-nya sama dengan 508,4, Y2 IK sebesar 129,5
26,56, N sebesar 20, S-nya 4, Ni 5, K sama dengan 5. Yang pertama, faktor korelasi. Faktor korelasi dapat diketahui dengan rumus Y kuadrat per N dan didapati hasil 12923,528. Yang selanjutnya adalah jumlah kuadrat antar pejantan atau JKS. JKS diperoleh nilai 6,252. Selanjutnya, jumlah kuadrat antar dalam pejantan atau JKW. Hasil JKW yang diperoleh yaitu minus 3,22. Selanjutnya adalah derajat bebas antar pejantan atau DBS yaitu 3. Selanjutnya ada DBW sebesar 16. Yang selanjutnya adalah KTS sebesar 2,084. Lalu KTW sebesar min 0,20125. Selanjutnya adalah kuadrat tengah harapan antar anak dalam pejantan atau KTHW. KTHW sama dengan KTW dan diperoleh sebesar minus 20125. Yang selanjutnya adalah KTHS yang diperoleh nilai sebesar 2,28525 dan yang selanjutnya adalah H2 yang diperoleh nilai 4,386. Berikut adalah daftar sidik ragam. Selanjutnya adalah pendugaan nilai heritabilitas bobot sapi pedet 1. Y sama dengan 3135,1, Y2 IK sebesar 491.604,7, Ni sama dengan 5, N-nya 20, S sama dengan 4, K sama dengan 5. FK faktor koreksi sebesar 491.442,005, JKS sebesar 1005655,8995, JKW sebesar 344.506,2, DBS sebesar 3 dan DBW sebesar 16. Selanjutnya KTS. KTS yang diperoleh sebesar 33.5218,633. Lalu KTW sebesar 21531,6375. Lalu KTHW sebesar 21531,6375. Selanjutnya KTHS sebesar 62737,3991. Selanjutnya adalah H2 sebesar 3,868. Berikut adalah daftar sidik ragam. Yang selanjutnya adalah pendugaan nilai korelasi genetik bobot lahir pedet 1 dan bobot sapi pedet 1. Diperoleh hasil X sebesar 508,4, Y 3135,1, NS sebesar 20, Ni 5 dan K sebesar 5. Yang pertama adalah FK yaitu 7969,4,242. Selanjutnya ada JKHS sebesar 7,3. Selanjutnya ada JHKW sebesar 15141832998. Selanjutnya ada DBS sebesar 3, lalu DBW sebesar 16, HKRS 2,43, HKRW 1593,884,84, HKRW 1593,884,84 dan HKRHS sebesar minus 3187776,486. Lalu korelasi genetik sebesar atau RG sebesar 144094343,674,71. Berikut adalah daftar sidik ragamnya.
Selanjutnya adalah pendugaan nilai repeatabilitas antar kelas bobot lahir pedet. R-nya diperoleh sebesar minus 77,13. Dan yang selanjutnya adalah pendugaan nilai repeatabilitas dalam kelas bobot sapi pedet. Diperoleh Y sebesar 3748,9, M sama dengan sebesar 24, MI sebesar 3, N sebesar 8. Diperoleh F faktor koreksi 58559380041667. Lalu JKB sebesar minus 58559379555967. Lalu JKW sebesar 90,11. Lalu DBB sebesar 7. Derajat bebas pengukuran dalam individu atau DBW sebesar 16. KTB sama dengan minus 0,3865625636566,7. KTW 5,631875. O2W sebesar 5,631875. KTHB sebesar 10457032045571,5 dan nilai repeatabilitasnya yaitu 1,0000,5. Berikut merupakan daftar sidik ragam repeatabilitas bobot sapi pedet. Heritabilitas merupakan sebuah angka pewarisan suatu sifat pada ternak yang digunakan menunjukkan apakah sesuatu karakter dikendalikan oleh faktor genetik atau faktor lingkungan, sehingga dapat diketahui sejauh mana karakter tersebut dapat diturunkan ke keturunan selanjutnya. Hal ini sesuai dengan pendapat Jamela et al. 2014 yang menyatakan bahwa heritabilitas merupakan angka nilai duga heritabilitas dapat digunakan untuk mengetahui sejauh mana karakter dapat diturunkan ke generasi selanjutnya. Heritabilitas yang dihitung meliputi bobot lahir pedet dan bobot sapi pedet. Pada sapi peranakan ongol dihasilkan heritabilitas bobot lahir pedet 1 sebesar 4,386 dan bobot sapi pedet 1 sebesar 3,868. Heritabilitas pada bobot lahir dan bobot sapi pedet 1 melebihi rentang nilai heritabilitas. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor seperti keragaman lingkungan yang berbeda, kesalahan pengambilan contoh, dan sampel yang terlalu sedikit. Hal ini sesuai dengan pendapat Hastuti et al. Yang menyatakan bahwa heritabilitas yang bernilai negatif disebabkan oleh beberapa faktor seperti keragaman lingkungan yang berbeda dari ragam yang dianalisis, kesalahan pengambilan contoh, jumlah sampel yang sedikit, serta tidak seimbangan data nilai heritabilitas berselang 0 sampai 1. Heritabilitas dikategorikan rendah atau lowly heritable, sedang moderately heritable, dan tinggi highly heritable. Semakin besar nilai heritabilitasnya menunjukkan bahwa sifat memberikan respon yang lebih baik terhadap perlakuan seleksi. Hal ini sesuai dengan pendapat Sari et al. Yang menyatakan bahwa nilai heritabilitas yang melebihi dari 0,3 termasuk dalam klasifikasi heritabilitas tinggi. Nilai pendugaan pada heritabilitas yaitu 0 sampai 1. Ketika nilai heritabilitas mendekati di angka 1, maka heritabilitasnya semakin tinggi. Hal ini juga sesuai dengan pendapat Ayu et al. Yang menyatakan bahwa apabila nilai heritabilitas mendekati 1, maka nilai heritabilitasnya dinyatakan makin tinggi. Sebaliknya, apabila nilai makin mendekati 0, maka heritabilitasnya makin rendah. Nilai heritabilitas yang lebih dari 1 diduga terjadi karena adanya faktor genetik dan faktor lingkungan. Faktor lain juga dapat mempengaruhi nilai heritabilitas, yaitu metode yang digunakan dalam pendugaan, jumlah dan asal data yang berbeda. Hal ini sesuai dengan pendapat Tribudi dan Tohardi yang menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi nilai heritabilitas yaitu metode yang digunakan dalam pendugaan serta jumlah dan asal data yang berbeda.
Korelasi genetik merupakan perhitungan yang dilakukan untuk mengetahui seberapa besar hubungan antara dua sifat yang disebabkan oleh faktor genetik. Hal ini sesuai dengan pendapat Harjanto dan Pastiono yang menyatakan bahwa korelasi genetik merupakan derajat hubungan antara dua sifat yang disebabkan oleh suatu faktor genetik. Nilai korelasi genetik yang didapat antara dua sifat meliputi bobot lahir pedet 1 dan bobot sapi pedet 1, yaitu 144,094, di mana hasil tersebut melebihi kategori nilai korelasi genetik antara bobot lahir dengan bobot sapi yang baik. Rentang nilai yang baik pada korelasi genetik yaitu -1 sampai +1, yang berdampak pada peningkatan atau penurunan pada variabel X dan Y dengan jumlah yang sama. Hal ini sesuai dengan pendapat Eliezer et al. Yang menyatakan bahwa nilai korelasi yang berkisar antara -1 dan 1 disebut sebagai korelasi yang sempurna atau baik, di mana tiap penurunan maupun peningkatan variabel X akan diikuti hal yang sama pula pada variabel Y dalam jumlah yang sama. Hal ini juga dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti keragaman lingkungan yang berbeda dan pengambilan sampel yang terlalu banyak. Hal ini sesuai dengan pendapat Maisaroh yang menyatakan bahwa perhitungan nilai korelasi genetik dapat dipengaruhi oleh faktor fenotip dan faktor lingkungan. Repeatabilitas adalah parameter genetik untuk mengukur performans ternak dari reproduksi pertama dengan produksi selanjutnya. Hal ini sesuai dengan pendapat Darwati et al. Yang menyatakan bahwa repeatabilitas merupakan parameter ukuran antara produksi pertama dengan produksi selanjutnya. Terdapat dua jenis repeatabilitas, yaitu repeatabilitas dalam kelas dan repeatabilitas antar kelas. Repeatabilitas dalam kelas merupakan parameter genetik untuk mengetahui tingkat pengulangan produksi. Koefisien nilai repeatabilitas mempunyai nilai selang antara 1 hingga +1. Nilai repeatabilitas yang mendekati 1 menunjukkan bahwa suatu sifat mempunyai peluang besar untuk selalu diulang pada periode berikutnya. Sedangkan yang mendekati 0 menunjukkan bahwa suatu sifat repeatable atau repeatabilitas yang dihasilkan dari perhitungan yang meliputi repeatabilitas antar bobot lahir pedet didapati hasil sebesar -77,13, dan repeatabilitas dalam kelas bobot sapi pedet 1 menghasilkan nilai sebesar 1,05. Berdasarkan kedua hasil repeatabilitas tersebut, hanya repeatabilitas bobot sapi saja yang dikategorikan ke dalam repeatabilitas tinggi, sehingga ternak memiliki kemampuan yang tinggi untuk mengulang produksinya. Hal ini sesuai dengan pendapat Aristama et al. Yang menyatakan bahwa nilai repeatabilitas yang lebih dari 0,30 termasuk ke dalam kategori tinggi, yang menandakan bahwa ternak memiliki kemampuan yang tinggi untuk mengulang produksinya. Variasi dalam repeatabilitas ini disebabkan oleh adanya faktor lingkungan. Hal ini sesuai dengan pendapat Sulastri et al. Yang menyatakan bahwa hasil repeatabilitas suatu produksi antar individu merupakan hasil yang disebabkan oleh keragaman genetik, sedangkan sisanya merupakan penyebab dari lingkungan. Kesimpulan, berdasarkan hasil praktikum dapat diketahui bahwa heritabilitas bobot lahir pedet dan bobot sapi pedet melebihi rentang nilai heritabilitas. Hal tersebut dapat disebabkan oleh faktor keragaman lainnya, termasuk kesalahan dalam pengambilan contoh dan sampel. Pada korelasi genetik, bobot lahir dan bobot sapi didapatkan hasil yang menandakan bahwa hasil tersebut melebihi kategori nilai korelasi genetik antara bobot lahir dengan bobot sapi yang baik. Pada repeatabilitas antar kelas bobot lahir pedet didapati hasil yang menyatakan bahwa repeatabilitas bobot sapi saja yang dikategorikan ke dalam repeatabilitas tinggi, sehingga ternak sapi potong memiliki kemampuan yang tinggi untuk mengulang produksinya. Sekian penjelasan laporan praktikum ilmu pemulihan ternak dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.